Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 3, yaitu tentang menulis informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, menjelaskan makna tanggung jawab, menyebutkan wujud tanggung jawab sebagai warga negara, dan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Tetap semangat belajar ya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Bacalah teks berikut ini. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah anak-anak, dari bacaan Hari Menanam Pohon tersebut, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Apa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Bagaimana makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai masyarakat, kamu perlu memahami apa itu tanggung jawab, pengertian masyarakat, dan baru memahami tanggung jawab sebagai masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Adapun tanggung jawab setiap individu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya saat kita mendapatkan PR dari guru, kita memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya Pak Budi lebih mementingkan kerja bakti daripada mementingkan kepentingan pribadi, yaitu berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia, seperti yang dilakukan oleh anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Lalu, apa yang disebut dengan masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan inilah yang menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat.
Dan untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya, misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi geografis di Indonesia sangatlah beragam. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Coba amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang berternak ayam bertelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya di bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris ini terdapat di daerah pedesaan atau pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara, diantaranya melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Intensifikasi adalah penggunaan bibit padi dengan masa tanam pendek. Ekstensifikasi merupakan menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian. Diversifikasi adalah metode pertanian tumpang sari. Rehabilitasi adalah penggunaan pupuk pada lahan tandus agar kembali subur. Dan mekanisasi merupakan penggunaan traktor atau mesin penyemai bibit. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia ini menjadi komoditas unggulan ekspor. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Selanjutnya adalah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Berikutnya adalah sektor pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi berikut ini, yaitu barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu kambing. Dan barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Selanjutnya adalah kehutanan.
Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Penyempitan kawasan hutan Indonesia dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Berikutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Dan yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industri, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah anak-anak, tugas hari ini carilah informasi di sekitarmu yang meliputi jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, serta kesulitan atau kendala yang dihadapi. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Dina Retno. Jangan lupa subscribe.